Shalom jemaat Tuhan di seluruh dunia. Oke. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Di sini kembali lagi bersama Dea Natalia di sini yang akan membawa kita ke dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Dengan atas cinta kasih-Mu atas kehidupan kami, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila buka hati dan pikiran kami sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom semuanya jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya ingin membawakan tema khotbah tentang apa sih integritas. Integritas ini sangat penting dan harus ada di setiap orang. What it is integrity. Jadi kalau kita mempelajari lebih lanjut apa sih integritas itu, yang pertama adalah kita munculkan di sini ya. Integritas itu adalah sikap yang teguh, yang mempertahankan prinsip. Yang pertama, mempertahankan prinsip menjadi dasar yang melekat pada diri sebagai nilai-nilai moral. Yang berarti nih, apa nih nilai-nilai moral yang mencakup dari integritas ini, yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, aku kasih di sini ya. Nah, integritas itu sangat penting dimiliki setiap umat manusia. Karena di tahun ini, the year of integrity, kita harus punya integritas, menyadari integritas dalam hidup kita. Kalau aku kasih pertanyaan nih buat jemaat-jemaat Tuhan, kalau bisa diberikan nilai 1-10, seberapa berintegritasnya diri Anda rasakan sendiri. Kalau saya sendiri, karena saya punya prinsip-prinsip hidup yang pastinya membuat saya sampai sekarang bisa tegar, bisa kuat dan tetap stay di jalan saya, adalah saya bisa menilai integritas saya itu 8. Mungkin kadang bisa jebol-jebol atau bisa bolong-bolong, tapi saya punya integritas dan saya rasa nilai integritas saya itu adalah 8. Dan yang kedua, pertanyaan saya, apa yang kamu lakukan sampai kamu memiliki integritas? Ini jemaat Tuhan bisa jawab sendiri di dalam hati. Namun yang saya lakukan adalah saya selalu percaya bahwa visi misi hidup saya itu yang akan selalu saya pegang dalam hidup saya, akan menjadi jalan terang bagi arah langkah saya ke depannya. Dan yang ketiga di sini adalah siapa sih tokoh atau orang yang berintegritas yang Anda gemari ya. Kalau saya sendiri, saya suka sekali sama pendeta yang saya sering banget dengar khotbahnya, yaitu pendeta Michael dari gereja GSJ. Itu saya suka banget, setiap dia khotbah, setiap dia bicara itu selalu membawa saya ke hal-hal yang baik, ke positif, dan saya bisa menangkap hal-hal yang baik dari setiap apa yang hambanya sampaikan, seperti itu. Lalu kita itu butuh integritas untuk mengenal Tuhan. Kita butuh integritas untuk kita tetap setia sama Tuhan. Yang pertama, yang kesetiaan yang perlu kita lakukan, yang guna integritas untuk menjaga kesetiaan kita adalah, yang pertama adalah integritas ini berfungsi untuk menjaga api kita tetap menyala, menjaga api mula-mula kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Seperti ayat yang disampaikan di Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Gunalah api ini, yaitu itu tadi, integritas ini penting sekali untuk kita agar selalu menjaga api,
selalu sadar ketika kita berbuat dosa, kita back to track gitu, kembali ke jalan yang benar. Sama seperti di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena itu integritas sangat penting sekali dimiliki oleh jemaat-jemaat Tuhan, oleh umat-umat Tuhan, karena integritas inilah yang akan menuntun kita ke dalam jalan Tuhan, yang membuat kita tetap stay di track kita untuk mengarah dan menajamkan mata kita ke hadapan Tuhan. Dan yang kedua, fungsi dari integritas yang harus kita miliki adalah mengalami api dan mukjizat-mukjizat yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Sama seperti yang dikatakan 1 Raja-Raja 9 ayat 4 mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan aku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar. Kalau di KJV itu disebut in integrity of heart. Jadi di sini adalah integritas ini membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Integritas ini membuat kita menyadari bahwa kita tidak boleh keluar dari arah kita, keluar dari jalur kita, sebab karena integritas inilah yang membuat kita kembali ke Tuhan, mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan atas hidup kita. Lalu yang dikatakan ayat selanjutnya adalah 1 Raja-Raja 9 ayat 5, maka aku meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan berkata, keturunanmu takkan terputus dan takkan tahta kerajaan Israel. Dan itu iman Daud. Daud beriman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia, Tuhan Yesus akan selalu menjaga dia, karena Daud sadar betul atas integritas dirinya. Oleh sebab itu dan juga oleh sebab itu kita tahu bahwa Daud itu sangat sayang terhadap Tuhan. Dia tahu bahwa dia bervalue, dia berintegritas. Jadi Tuhan mempercayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa atas kehidupan Daud. Dan yang ketiga adalah mencapai destiny ilahi. Tanpa integritas mungkin kita tidak akan pernah mencapai destiny ilahi, karena integritas inilah yang membuat kita tetap setia. So buat jemaat-jemaat Tuhan, buat teman-teman yang dengerin video ini, bila video ini bisa menguatkan kamu dan saya agar kita mulai bijak, agar kita mulai membuat diri kita berintegritas di hadapan Tuhan, membuat diri kita bervalue, membuat diri kita benar, sehingga seperti contoh di Kejadian 39 ayat 8-10, Yusuf adalah contoh orang muda yang menjaga integritas. Yusuf itu setia sama Tuhan, meskipun dia dijual, meskipun saudara-saudara yang membenci dia, tapi dia tetap setia terhadap Tuhan. Dan juga Daniel, juga tokoh-tokoh di Alkitab adalah yang memiliki integritas itu Yusuf, Daniel, dan mungkin masih banyak lagi karena saya tidak menggalinya terlebih lagi. Tapi di sini yang ditekankan adalah bahwa milikilah integritas yang benar, tujuan yang benar akan firman Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hatimu, meneguhkan pikiranmu, bahkan meneguhkan jiwa-jiwamu, sehingga Tuhan Yesus selalu menyertai kamu. Biarlah di tahun ini hidup kita diubahkan dan milikilah integritas terhadap firman Tuhan, menjadi suratan terbuka akan firman Tuhan itu sendiri kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain bisa melihat firman Tuhan atas hidupmu, hidupku, dan hidup kita semua. Sekian dari khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.